Ini adalah benchmark Blackmid Wukong guys. Dan kalian bisa lihat di sini TDP-nya 15 watt, FPS yang didapatkan 53 FPS. Nah, Dimensity 8400 ini akan menggunakan GPU yang sama dengan Dimensity 9400. Mereka ini lagi nyiapin sebuah seri Samsung Galaxy Z Flip versi murah. Sudah semuanya? Oke, record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di luar sana. Gimana kabar kalian? Ya, kita masuk ke segmen Tech News lagi ya. Kita update tipis-tipis informasi terbaru seputar teknologi. Nah, untuk kalian yang baru mampir, wis langsung subscribe aja. Dijamin kalian gak akan ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi ya. Di video kali ini ada informasi dari MediaTek, ada informasi dari Samsung, dan juga ada informasi dari Intel dan AMD. Menarik toh. Wis langsung aja, nggak usah banyak omong, kita masuk ke informasi pertama. MediaTek itu akan punya wacana atau ancang-ancang mengeluarkan sebuah SoC baru atau prosesor baru atau chipset baru lah. Jadi kemarin kan kita udah lihat bahwasanya mereka udah mengeluarkan yang namanya Dimensity 9400 yang performanya luar biasa ciami itu kan ya. Nah, sekarang ada rumor yang menyebutkan bahwasanya MediaTek ini akan mengeluarkan Dimensity 8400 ya. Memang masih belum diumumkan, tapi untuk bocoran tentang konfigurasinya itu sudah muncul teman-teman. Jadi informasinya datang dari Digital Chatting Station, yang dimana kalau kalian belum tahu ini adalah sebuah akun di Weibo. Weibo ini sosmednya di Cina sana, yang dimana di Digital Chatting Station ini yang punya akun ini itu sering banget bocorin beberapa informasi terbaru seputar teknologi, baik itu masih rumor atau bocoran dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Dimensity 8400 itu akan menggunakan konfigurasi 1+3+4 yang kesemuanya ini menggunakan Cortex A725 untuk ARM-nya atau CPU yang digunakan gitu. Dari sini kita lihat bahwasanya di sini untuk satu core yang pertama ini sebagai prime core yang biasanya jalan di yang paling kencang sendiri, dan untuk bocorannya ini atau rumornya ini itu masih belum dijelaskan di sini nih untuk frekuensinya. Jadi frekuensinya di sini cuma ditulis 3.x GHz. Kemudian 3 core yang selanjutnya itu juga sama, Cortex A725 yang jalan mungkin lebih pelan dari yang satu core di awal ini, dan cuma ditulis 3.x juga. Ya, ini kemungkinan sama-sama di 3 GHz, tapi yang kedua ini dia akan lebih pelan nih. Kemudian 4 core selanjutnya itu jalan di 2, sekian GHz. Yang berarti kemungkinan 4 core yang akhir ini itu biasanya berfungsi sebagai efisiensi core ya. Nah, Dimensity 8400 ini akan menggunakan GPU yang sama dengan Dimensity 9400. Nah, untuk saat ini masih belum dipastikan seperti apa nanti konfigurasi yang dipakai di Dimensity 8400 ini. Tentunya untuk performanya pasti akan di bawah Dimensity 9400, tapi harganya yang jelas akan lebih affordable dari smartphone yang menggunakan Dimensity 9400. Emang Dimensity 8000 series ini biasanya dipakai di smartphone yang flagship wannabe lah, pengen jadi flagship tapi performanya akan sedikit dikurangi dari seri flagshipnya, seperti itu, dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Nah, ngomongin harga smartphone yang affordable atau yang lebih murah, ada informasi dari Samsung yang menyebutkan bahwasannya mereka ini lagi nyiapin sebuah seri Samsung Galaxy Z Flip versi murah. Nah, menarik kan? Ini informasi sangat membahagiakan untuk kalian di luar sana yang mulai dulu itu pengen punya Samsung Galaxy Z Flip, tapi kantong kalian itu tidak mencukupi ya untuk beli yang seri yang mahalnya ini. Nah, Samsung kayaknya mendengar keluhan-keluhan itu, akhirnya mereka berencana untuk mengeluarkan Samsung Galaxy Z Flip versi murah. Nah, informasinya ini kita ambil dari WCCF Tech, yang kalian bisa lihat bahwasannya Samsung akan mengeluarkan Z Flip versi murah yang akan rilis tahun 2025 dan beberapa line up baru dari Samsung. Dan kemudian di sini juga
ada informasi tambahan bahwasanya Samsung itu berencana untuk menambah 3 line up baru yang nantinya akan dirilis di tahun 2025, termasuk salah satunya adalah Z Flip versi affordable atau versi murahnya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya 3 line up tadi kemungkinan itu ada Galaxy S25 yang slim version. Jadi nanti selain S25 yang standar itu ada yang S25 slim version. Kemudian ada juga Z Flip FE. Nah, ini bisa jadi namanya nanti Z Flip FE ini yang versi murahnya ya. Tapi kita lihat aja nanti kedepannya mau pakai apapun namanya, yang penting harganya murah. Nah, itu yang penting kan ya. Nah, setelah kita membahas mengenai per handphonean tadi, kita masuk ke desktop atau PC-PC-annya. Dimana sekarang informasinya dari Intel yang menyebutkan bahwasanya ada informasi terbaru dari prosesor terbarunya Intel, yaitu Intel Core Ultra 9285H. Itu performanya lebih tinggi dibandingkan dengan Intel Core Ultra 9 yang 185H ya. Informasinya lagi-lagi kita ambil dari WCCF Tech, di mana di sini kelihatan teman-teman Intel Core Ultra 9285H atau yang masuk dalam kategori atau family Arrow Lake itu up to 28% lebih kenceng dibandingkan Intel Core Ultra 9 185H yang masuk dalam family Meteor Lake. Dan ini dites di laptop Dell Pro Max 16, yang berarti untuk produk-produk laptop yang menggunakan Intel Arrow Lake itu sudah mulai bermunculan teman-teman ya. Tinggal kita tunggu aja di Indonesia. Kapan rilisnya ya nggak tahu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini juga, ini adalah skor Geekbench 6.3 dari Intel Core Ultra 9285H ya. Dimana single core-nya mencapai skor 2665 dengan multicore-nya 15.000 sekian. Yang kalau misalkan ini dibandingkan dengan si Intel Core Ultra 9185H atau seri satunya, itu ya lumayan agak tinggi ya. Ini adalah data dari WCCF Tech di Geekbench 6.3. Dimana ini adalah multicore. Kalian bisa lihat di sini, ini Intel Core Ultra 9285H di urutan kedua, sedangkan Intel Core Ultra 9185H itu ada di urutan terakhir. Yang ini 15.000 skornya, sedangkan yang ini cuman 11.000. Ini menurut saya udah mengalami kemajuan yang luar biasa, performanya udah naik kan ya. Single core juga begitu. Single core-nya di sini kalian bisa lihat Intel Core Ultra 9285H itu 2.600, sedangkan Intel Core Ultra 9185H itu 2.200. Ya menurut saya ini udah bagus, udah ciamik, mengalami peningkatan dari seri 1 atau Meteor Lake ke series 2 atau Arrow Lake ya. Ya kalau misalkan kalian lihat keseluruhan di sini, misalkan di AMD ya emang beberapa lebih kenceng di AMD ya. Kayak misalkan di single core-nya di sini lebih menang Ryzen AI 9 HX375 dan lain sebagainya. Tapi di sini ada keterangan TDP-nya ya 45 watt. Sedangkan di Intel Core Ultra 9285H yang dites ini kan tadi udah disebutkan bahwasanya dites di laptop Dell Pro Max 16 ya, yang menggunakan RAM 64GB DDR5 6400 dan TDP-nya itu di 35 sampai 45 watt aja. Jadi ya hampir sama sebenarnya, 35 sampai 45 watt ya. Tapi ya emang skornya lebih ya, kalian bisa lihat tadi lah ya. Nah selanjutnya nggak afdol dong kalau kita udah bahas Intel nggak bahas pesaingnya, rival abadinya yaitu AMD. Tapi di sini bukan mengenai skor benchmark ya, tapi ada informasi yang menyebutkan bahwasanya prosesor AMD Ryzen yang terbaru, dalam hal ini adalah Ryzen AI 9 HX370, itu memiliki performa yang luar biasa. Dan performanya ini itu didapatkan di device handheld console gaming. Ya, ini kita akan membahas lebih cenderung ke handheld console gaming yang pertama yang menggunakan Ryzen AI 9 370 ini, 370HX. Nah, ini adalah handheld konsolnya ya guys ya. Jadi ini adalah One X Fly yang terbaru yang di dalamnya menggunakan prosesor dari AMD yaitu AMD Ryzen AI 9 370HX, HX370. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah konsolnya dan kalian bisa lihat di displaynya.
Udah familiar belum dengan displaynya? Yang ada di displaynya maksudnya. Ini adalah benchmark Blackmith Wukong guys. Dan kalian bisa lihat di sini TDP-nya 15 watt, FPS yang didapatkan 53 FPS. TDP-nya cuma 15 watt tapi bisa menjalankan Blackmith Wukong ini guys. Aduh, ini luar biasa guys, gendeng ini guys. Nah, ini lebih detailnya ya guys ya. Jadi untuk average-nya itu di 58 FPS-an. Dan kalian bisa lihat di sini dia menggunakan AMD Ryzen AI 9 HX 370 dengan Radeon 890M, dimana ini adalah integrated grafiknya ya. Terus RAM-nya ini berapa RAM-nya? 8GB atau 24GB nih. Nah, saya nggak tahu karena bahasa Cina ya. Dan resolusinya ternyata teman-teman bukan lagi 720 ya, tapi di sini sudah 1920 x 1080. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Tak besarkan lagi. Soalnya gambarnya juga nggak terlalu jelas ya. Ya, 1920 x 1080 ya resolusinya. Jadi ini luar biasa guys. Sebuah handheld konsol gaming yang jalan cuma di 15 watt tapi bisa menjalankan sebuah game Blackmith Wukong yang lumayan berat ya, bisa dibilang berat dengan average FPS 58 FPS. Ini wah. Nah, tentunya hasil ini karena AMD Ryzen AI 9 370HX nya guys. HX 370 wes pokoknya kualek-walek gak apa-apa maksudnya itu ya guys ya. Jadi Ryzen AI 9 HX 370 ini itu perlu teman-teman ketahui itu menggunakan 12 core 24 thread dan untuk L3 nya 24 MB yang bisa jalan sampai 5,1 GHz. Untuk VGA-nya itu pakai Radeon 890M. Ini integrated grafik ya, yang menggunakan arsitektur RDNA 3.5. Untuk CPU-nya sendiri si Ryzen AI 9 HX 370 ini dia menggunakan Gen 4 kalau nggak salah. Nah, ini menurut saya udah wah luar biasa, mengalami peningkatan yang gendeng untuk sebuah handheld konsol ya. Mudah-mudahan nanti konsol handheld yang lainnya juga seperti ini bisa memberikan performa yang ciamik gini kan ya. Dan untuk handheld konsol yang di sini itu adalah One X Fly F1 Pro. Nah, itu kalian kalau misalkan kalian mau beli One X Fly F1 Pro ya. Dan ini dia menggunakan layar 7 inci 1080 OLED guys. Refresh rate-nya 144 Hz. Aduh, wes OLED, refresh rate gede, kemudian prosesornya ciamik. Nah, ini yang diimpikan oleh para gamer di luar sana ya. Jadi tapi yang tidak disebutkan di sini adalah suhunya ya guys ya. Suhunya seperti apa? Saya juga nggak ada di sini keterangannya. Sebentar. Kita lihat apakah ada suhu. Wah, ini. Meskipun kenceng tapi suhunya mengerikan kan ya bahaya guys ya. Jadi memang di sini tidak ada keterangan mengenai suhu yang didapatkan ketika tes Blackmith Wukong di 15 wattnya ini. Ya, kita lihat aja nanti ke depannya. Harapan kita ya seperti ROG Ally itu mungkin bisa menggunakan AMD Ryzen AI yang terbaru ini, ataupun Legend Go ataupun Advan X-Play. Nah, ayolah berlomba-lomba berikan konsol handheld gaming kalian yang paling baik gitu. Yang penting harganya jangan mahal-mahal. Wah. Dan itu aja informasi tipis-tipis terkait dengan teknologi yang terbaru. Gimana menurut kalian mengenai dari Dimensity 8400, kemudian Z Flip versi murah, dan Intel dan juga AMD yang baru aja kita bahas ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sorry guys. Dadah.